Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang banyak banget ditanyain. Nah, kali ini ada yang nge-DM saya yang bertanya, "Kak, gimana sih biar pengajuan pinjol cepat di ACC dan lolos verifikasi?" Nah, ternyata ada beberapa trik penting yang jarang orang lain tahu. Bukan manipulasi ya, tapi cara yang benar supaya data teman-teman kebaca sistem dan peluang ACC-nya makin besar. So, pastikan tonton sampai habis karena di menit akhir ada tips emas yang sering dipakai reviewer kredit profesional. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, jadi sebelum kita masuk ke triknya, kita harus ngerti dulu bagaimana aplikasi pinjol ini membaca data peminjamnya. Jadi, sebagian besar aplikasi pakai scoring, yaitu sistem yang menilai data kita berdasarkan kelengkapan data, kemudian kevalidan identitas, kondisi handphone dan juga SIM card, kemudian jejak pinjaman kita sebelumnya atau kestabilan pendapatan. Jadi jangan heran kalau dua orang sama-sama pakai KTP tapi yang satu ACC-nya cepat, yang satu ditolak berkali-kali karena sistem memproses data kita sebagai profil resiko. Makanya trik-trik yang bakal saya bagikan nanti ini fokus untuk menunjukkan kalau kita peminjam yang aman dan layak dipercaya. Nah, pasti nggak sabaran ya. Jadi kita langsung aja masuk ke trik pertama. Yang pertama yaitu adalah pastikan kondisi HP terbaca atau stabil. Ini banyak orang nggak tahu. Aplikasi pinjol itu bukan cuma baca KTP kita aja, tapi juga baca kondisi handphone kita. Yang dicek sistem biasanya HP itu sering gonta-ganti kartu SIM, kemudian banyak aplikasi pinjol yang terinstall, kemudian penyimpanannya hampir penuh, kemudian sering factory reset, kemudian nomor handphone baru aktif 1 sampai 3 minggu. Jadi HP seperti ini dianggap berisiko tinggi sehingga nilai skor kita turun. Solusinya gimana, Kak? Jadi pastikan handphone kita sudah dipakai minimal 3 bulan dengan nomor yang sama. Kemudian jangan lupa hapus aplikasi pinjol yang sudah tidak dipakai. Kemudian sisakan juga ruang penyimpanan minimal 3 sampai 5 GB yang kosong. Jadi jangan menginstal terlalu banyak aplikasi cloning atau cleaner. Pastikan GPS kita aktif saat melakukan verifikasi. Nah, jadi dengan begini sistem membaca bahwa kita sebagai pengguna yang stabil. Nah, kemudian kita lanjut untuk trik yang kedua, di mana foto KTP itu harus terang dan tajam. Jadi foto terbesar yang gagal verifikasi itu ada di foto KTP. Padahal ketika kita ingin mengupload KTP di aplikasi sudah disampaikan bahwa pastikan pencahayaannya cukup dan tidak blur. Jadi tips utamanya teman-teman bisa ambil foto di tempat terang, kemudian jangan pakai flash, pastikan tepi KTP terlihat dan pastikan tidak ada bayangan jari, kemudian bersihkan dulu bagian foto yang buram atau kameranya yang buram, silahkan dibersih dulu. Karena kalau KTP kita kusam atau agak terkelupas, bersihkan pakai tisu lembab biar lebih jelas saat difoto. Yang sering salah yaitu KTP ditaruh di atas lantai atau di alas gelap, jadi sistem jadi sulit untuk mengenalinya. Sebaiknya gunakan yang namanya alas putih atau abu muda karena hasilnya jauh lebih mudah di-scan oleh sistem. Nah, kemudian kita lanjut untuk trik yang ketiga, yang mana wajah menghadap lurus dan kamera stabil. Nah, di sini juga masih banyak yang gagal di bagian selfie verifikasi karena sistem itu butuh deteksi garis wajah, jarak mata, kemudian kontur wajah,
pencahayaan, dan juga kecocokan dengan foto KTP. Jadi penting banget, silakan teman-teman ambil selfie di depan jendela di mana cahayanya itu lebih natural. Kemudian jangan terlalu dekat, jangan senyumnya terlalu lebar, dan ekspresinya normal aja. Kemudian silakan ikuti instruksi gerakannya. Jadi jangan pakai filter kameranya teman-teman ya. Misalkan kalau gagal, teman-teman bisa tunggu 3-5 menit sebelum ulang lagi supaya sistem bisa mereset kembali. Nah, kemudian ada trik yang keempat, pastikan kontak darurat kita itu valid. Nah, kontak darurat ini adalah hal yang sangat penting yang banyak gagal di ACC karena mungkin ya kontaknya tidak aktif, kontaknya tidak mengangkat telepon, atau nomor sudah tidak dipakai, dan juga kontak hanya nomor sendiri yang disamarkan. Nah, jadi sistem dan tim verifikasi manual biasanya akan melakukan menelpon balik kontak yang udah kita cantumkan. Kemudian mereka juga mengecek hubungannya dengan kita, kemudian apakah nomor tersebut aktif di WhatsApp atau tidak. Nah, solusinya agar kita bisa lolos, jadi gunakan kontak keluarga inti yang benar-benar dekat, dan juga pastikan mereka itu tahu kalau nomor yang kita masukkan itu untuk dijadikan kontak darurat untuk pinjaman kita. Pastikan juga WhatsApp mereka aktif, dan juga jangan pakai nomor telepon yang jarang aktif atau malah nomor handphone yang mati, karena kontak yang bisa dihubungi itu bisa meningkatkan nilai skor kita. Kemudian kita lanjut untuk trik yang kelima, teman-teman bisa isi data pekerjaan dengan jelas, karena banyak yang asal-asalan mengisi bagian pekerjaan, padahal bagian ini berpengaruh besar ke ACC-nya. Nah, secara jujur, rapi, dan spesifik, misalkan posisi kita adalah karyawan toko, atau admin, atau malah barista, atau malah ibu rumah tangga. Kemudian lama bekerja minimal 6 bulan, penghasilan itu diisi secara realistis, dan alamat kantor dicantumkan dengan lengkap dan benar. Jangan kosongkan bagian yang diminta, meski itu adalah opsional. Jadi semakin lengkap data yang kita isi, maka semakin percaya pula aplikasi tersebut untuk memberikan pinjamannya kepada kita. Nah, kita lanjut trik keenam. Nah, jadi udah kelihatan ya beberapa trik yang kita lakukan. Adakah yang salah selama ini? Nah, kita lanjut untuk trik keenam ya. Biarkan aplikasi ini jalan 2-3 menit sebelum diverifikasi. Jadi ini trik yang paling ampuh. Jadi saat pertama kita buka aplikasi pinjol, biarkan aktif 2-3 menit terlebih dahulu. Nah, fungsinya untuk apa sih, Kak? Karena nanti sistem akan membaca perangkat kita dan sinkronisasi data. Selanjutnya mereka akan mengurangi error selfie ketika kita mengambil verifikasi untuk selfie wajah. Kemudian nanti mereka menstabilkan koneksi ke server. Baru setelah itu kita mulai proses verifikasi. Ini trik yang sering dipakai para kolektor dan reviewer profesional yang jarang kita ketahui. Nah, kita lanjut untuk trik yang terakhir, yaitu trik ketujuh, di mana riwayat pinjaman harus bersih. Jadi, kalau teman-teman pernah telat bayar, walaupun 1 hari, sistem pinjol akan membaca data itu lewat riwayat device, riwayat nomor, riwayat kontak darurat, kemudian data internal antar aplikasi. Jadi, kalau ada tunggakan, lebih baik selesaikan dulu, lalu tunggu 3-7 hari agar nanti sistem bisa memperbarui profil resiko kita. Nah, itu tadi ya 7 trik lolos verifikasi pinjol yang banyak orang belum tahu. Kalau kita mengikuti semua langkah tadi, peluang ACC-nya akan jauh lebih besar dibanding kita tidak tahu sama sekali. Nah, seperti janji saya tadi, ada tips emas ya, dimana gunakan satu aplikasi pinjol saja dalam 1 hari. Jadi jangan terlalu banyak mengapply banyak sekaligus, karena sistem membaca kita sebagai peminjam yang berisiko. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.